Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Gumilar. Pada kesempatan ini izinkan sedikit menjelaskan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini merupakan sebuah pemecahan masalah terkait dengan belum semuanya para pendidik atau ibu guru ini memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini di sini merupakan sebuah serangkaian keputusan ya, masuk akal atau common sense ya, yang dibuat oleh pendidik. Ini yang berorientasi kepada kebutuhan murid ya, pada kebutuhan murid yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Nah, sini bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, lalu manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki ciri khas atau karakteristik. Jadi apa yang menjadi karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama, ini berorientasi pada kebutuhan murid. Sekali lagi, berorientasi pada kebutuhan murid. Yang kedua, memperhatikan kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dan tentunya yang ketiga, ini adanya diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, konten, proses, dan produk ini merupakan 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, di sini contoh yang benar nih. Guru membuat berbagai bahan ajar sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Itu contoh yang benar. Nah, contoh yang bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi adalah guru membuat berbagai bahan ajar untuk masing-masing individu yang berbeda satu sama lain. Jadi itu bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Contoh berikutnya. Nah, ini yang merupakan contoh yang benar. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Nah, berikutnya masih contoh yang benar. Guru memberi kebebasan kepada murid untuk membuat laporan produk sesuai dengan kenyamanan dan keterampilannya. Itulah contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan yang bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi diantaranya selain tadi ya, yang kedua adalah guru menentukan kepada murid untuk membuat laporan produk sesuai dengan keinginan gurunya. Nah, jadi itulah bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi justru anak diberikan kebebasan dan ruang untuk membuat laporan produknya sesuai dengan kenyamanan dan keterampilan atau skill yang dimilikinya. Itulah sedikit tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.